Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bang Ucup di channel Ungu Store. Performa adalah salah satu hal yang terpenting saat kita mau membeli laptop atau mau memutuskan untuk mengambil sebuah laptop. Apalagi di pasar Indonesia itu banyak sekali laptop yang bertebaran. Nah, di harga 4 jutaan atau 5 jutaan kita sudah dapat laptop dengan kondisi baru. Nah, itu dari banyak brand, dari seperti Asus, Acer, Axio, itu di harga 4,5 jutaan sudah bisa membawa pulang sebuah laptop. Tenang saja untuk kalian yang mau membeli laptop atau masih bingung cari-cari laptop mana yang mau dibeli. Nah, di sini saya akan membawakan sebuah laptop dari Asus, yakni Asus ExpertBook, yaitu dengan tipe P1412 CEA. Nah, laptop Asus ExpertBook ini untuk harganya di marketplace atau di pasar Indonesia itu dibanderol dengan harga di kisaran 6 jutaan. Tanpa basa-basi, langsung saja kita unboxing. Seperti biasa, di sini ada tulisan Asus Insert of Incredible. Biasa kita dapat sebuah tas dari Asus. Nah, ini tasnya ini tas gendong ya sob. Jadi ini dapat sebuah tasnya. Dan di sini kita dapat untuk unit laptopnya. Ini adalah laptopnya. Oke, selanjutnya kita akan unboxing untuk unit laptopnya. Nah, di sini kita dapat satu buah laptop, satu unit laptopnya. Nah, untuk warnanya sendiri ini slate gray dari Asus. Nah, selanjutnya kita juga dapat HDD kitnya ya sob. Jadi laptop ini nanti kita bisa upgrade lagi untuk penyimpanannya dengan harddisk atau SSD dengan ukuran 2,5 inch. Nah, ini adalah HDD kitnya. Langsung kita taruh pinggir, dan juga seperti biasa kita dapat adaptornya. Nah, ini adaptornya cukup kecil sekali, dan untuk output tegangannya ini 19 watt 45 watt. Nah, untuk selanjutnya juga kita dapat kartu garansinya. Garansinya ini dari Asus 2 tahun. Nah, ini kartu garansinya. Nah, hanya itu saja yang kita dapatkan untuk paket pembeliannya. Oke, langsung saja kita masuk ke dari segi desainnya ya sob. Jadi untuk dari segi desain, Asus ExpertBook ini yang serinya P1412 ini cenderung lebih kalem ya sob. Jadi nggak terlalu neko-neko. Dulu juga saya pernah mereview yaitu Asus ExpertBook yang tipenya L1400, itu dari desainnya itu cukup tajam-tajam ya sob. Tapi yang Asus ExpertBook ini dari desainnya ini cenderung kalem. Kalau saya bisa simpulkan sih, untuk yang tipe ini dari desainnya itu lebih mirip-mirip ke Asus seri yang VivoBook. Oke, untuk kalian yang penasaran dengan Asus ExpertBook L1 1400, kalian bisa tonton videonya di sini. Untuk ukuran laptop ini 14 inch dengan dimensi 32 x 21 cm dengan ketebalan di kisaran 2 cm. Nah, untuk kalian yang mobilitasnya tinggi, tenang saja, untuk beratnya laptop ini cukup ringan, hanya di kisaran 1,5 kg saja. Nah, walaupun laptop ini bukan yang paling ringan, untuk di kisaran berat 1,5 kg, laptop ini masih enak dibuat keluar ruangan atau dibuat kerja, dibuat ke sekolah. Nah, laptop ini masih enak menyesuaikan dengan beratnya yang cukup ringan. Nah, untuk dari materialnya sendiri, laptop ini menggunakan material plastik polikarbonat dengan finishing yang cukup glossy, dan warnanya ini slate gray. Untuk engselnya ini masih belum bisa dibuka dengan satu tangan, atau masih kita harus membuka dengan kedua tangan. Nah, untuk layarnya ini kita bisa buka sampai 120 derajat. Jadi kita tidak bisa membukanya sampai 180 derajat. Jadi mentoknya sampai segini. Nah, untuk bezelnya sendiri ini di bagian kanan kiri cukup tipis ya sob. Nah, untuk di bagian bezel bagian atas dan bawah ini menurut saya masih lumayan tebal, tapi overall untuk di tahun 2022 ini masih oke. Masih kelihatan cukup premium. Nah, untuk layar laptop ini untuk resolusinya ini Full HD 1920 x 1080p dengan menggunakan panel TN. Akurasi warna layar laptop ini di 45% NTSC. Untuk color gambutnya ini waktu saya cek tuh 66% sRGB, dan DCI P3-nya ini di 49% dengan rasio 500:1. Meskipun layar laptop ini dibekali dengan anti glare, laptop ini lebih cocok dipakai di kondisi indoor. Tapi selain itu, layar laptop ini juga sudah dilengkapi dengan pelindung mata yang bersertifikasi
butuh freelance. Jadi buat kalian yang suka nonton film, sedang ngerjain tugas atau sekedar desain dengan intensitas yang cukup lama, laptop ini masih nyaman dan membuat mata kalian tidak mudah lelah. Apalagi didukung dengan keyboard yang empuk dan nyaman. Ya, meskipun di harga 6 jutaan, laptop ini masih belum dilengkapi dengan lampu backlight di keyboardnya. Untuk ukuran kayak travelnya ini 1,4 mm, buat ngetik-ngetik enak. Keyboardnya ini juga tidak terlalu berisik kalau dibuat ngetik. Nah, dari segi keamanan, laptop ini juga sudah dibekali dengan fingerprint yang letaknya di touchpad di bagian pojok atas. Selain itu, touchpadnya ini cukup responsif dan letaknya sendiri ini center dengan tombol spasi. Nah, di bagian bezel atas ini juga ada webcamnya dengan resolusi 0,9 megapiksel yang tentunya sudah cukup buat kalian yang mau kelas online atau buat Google Meet atau Zoom. Nah, tapi sayang untuk di harga 6 jutaan Asus ExpertBook ini belum ada webcam privasi shutternya. Nah, untuk yang ExpertBook L1400 itu cukup lengkap fiturnya, ada webcam privasi shutternya. Oke, lanjut di bagian audionya. Untuk Asus ini, untuk audionya sudah pakai audio Sonic Master. Nah, ini adalah hasil dari audionya. Nah, untuk kualitas audionya ini cukup bersih dan cukup keras. Untuk treble-nya juga dapat dan cukup lantang, tidak ngeter. Nah, menurut saya masih oke. Kalau buat dengerin musik atau sekedar nonton film masih oke lah. Nah, untuk buat sistem operasinya, laptop ini sudah dibekali dengan Windows 11 Home dan juga Microsoft OHS. Nah, sudah siap pakai. Untuk OHS-nya ini senilai 1,3 jutaan. Untuk menunjang mobilitas kita yang cukup tinggi, untuk baterai laptop ini juga sudah dibekali dengan baterai yang berkapasitas 37 Wh dengan 2 sel. Kalau buat kegiatan yang cukup ringan, buat Microsoft, buat edit-edit dokumen di Word, atau sekedar nonton film di YouTube, atau buat sekedar multitasking ringan-ringan lah, laptop ini mampu bertahan hingga kisaran 6-7 jaman. Dan setelah saya uji laptop ini memutar video di YouTube dengan resolusi 720p dengan brightness di 50% selama setengah jam, laptop ini membutuhkan asupan daya di 14%-an. Untuk pengecasannya sendiri, laptop ini membutuhkan waktu 30 menit untuk merecharge di kisaran 23%-an. Soal performa, laptop ini menggunakan chipset dari Intel yaitu IT Tiger Lake atau 1115 G4. Berarti ini generasi keempat dan maksimal TDP-nya ini di 28 watt. Untuk fabrikasinya ini 10 nanometer, 2 core, 2 thread. Untuk smart case-nya ini 6 megabit. Dan untuk grafiknya ini masih menggunakan grafik dari bawaan dari prosesor, yakni Intel UHD Graphic Family. Kita coba tes menggunakan Cinebench R15 dan juga Cinebench R23. Kita coba loop sampai 5 kali dan hasilnya untuk Cinebench R15 rata-rata di OpenGL-nya kita dapat di 42 fps dan untuk rata-rata di CPU-nya mencapai di 336 GB. Sedangkan untuk R23 rata-rata skor di multicore-nya ini adalah di 1942 PTS, sedangkan untuk single core-nya ini dapat di kisaran 1059 PTS. Hasil ini menurut saya masih lumayan oke dan cukup tinggi untuk dari prosesor IT Tiger Lake. Nah, nanti juga laptop ini mau saya coba untuk buat editing video dan juga bermain game tipis-tipis lah. Seharusnya laptop ini masih kuat. Selanjutnya, untuk mendukung proses multitasking, laptop Asus ExpertBook ini sudah pakai RAM 8GB DDR4 SODIMM single channel onboard. Ya, berarti laptop ini RAM-nya tertanam pada motherboard atau tersolder pada motherboardnya. Nah, untuk RAM laptop ini juga masih bisa kita upgrade lagi menjadi 16GB dengan konfigurasi dual channel. Dan penyimpanan laptop ini juga sudah pakai NVMe PCIe dengan kapasitasnya ini cukup besar, yaitu di 256GB. Yang masih tentunya masih bisa kita upgrade lagi menggunakan SSD ataupun hard disk dengan berukuran 2,5 inch dengan tipe SATA. Pas kita tes kecepatan baca dan tulisnya, SSD ini untuk rate-nya ini di 2456 Mbps-an dan untuk rate-nya ini di
967 Mbps-an. Untuk urusan nirkabelnya, laptop ini juga sudah pakai Wi-Fi 6AX dan Bluetooth 5.2. Nah, di sebelah kiri ada port power, USB Type-C, Airflow, HDMI, dan USB Type-A. Di sebelah kanan ada case tunjuk, 2 port USB Type-A dan combo audio jack dengan ukuran 3,5 mm. Oke, kita coba tes langsung performa laptop ini. Yang pertama kita coba untuk editing video seperti biasa menggunakan Adobe Premiere Pro 2018. Kita render menggunakan template video yang seperti biasanya kita pakai di video-video sebelumnya. Nah, laptop ini butuh waktu 2 menit 46 detik untuk merender video dengan durasi 2 menit. Selanjutnya kita coba main game Valorant, kita set di low performance dan kita dapat, dan ini adalah hasilnya. Oke, lanjut kita masuk ke bagian kesimpulan ya sob. Jadi untuk Asus ExpertBook ini yang tipenya P1412 di harga 6 jutaan masih oke kalau buat kinerja yang cukup ringan-ringan. Kalau hanya sekedar Microsoft Office dan buat YouTube browsing juga masih oke. Dan daya tahan baterainya juga masih awet lah di 6-7 jaman. Dan untuk dari segi performa laptop ini juga masih mumpuni. Tapi di sini ada sebuah catatan berarti untuk dari segi editing laptop ini menurut saya masih tergolong lambat ya sob. Jadi untuk merender video 2 menit itu membutuhkan waktu 2 menit lebih. Seharusnya itu dengan durasi waktu 2 menit merendering videonya ini harusnya kurang dari 2 menit. Ya mungkin laptop ini masih menggunakan integrate grafik yang masih bawaan ya sob. Jadi masih bawaan dari prosesornya sendiri. Mungkin beda hasilnya kalau menggunakan Intel Iris Xe ataupun pakai Nvidia GeForce. Oke, segitu saja review laptop Asus ExpertBook 1412 CEA ini. Jika kalian suka dengan video ini, kalian bisa share ke teman-teman kalian. Dan jika kalian suka video tentang laptop ataupun PC desktop, kalian bisa subscribe dulu. Saya tunggu sampai 1, 2, 3. Silahkan subscribe. Dan jika kalian mempunyai pertanyaan atau unek-unek, kalian bisa DM ke Instagram kami atau tulis di kolom komentar. Jika ada penyampaian yang kurang tepat atau salah, kalian juga bisa tulis di kolom komentar. Jika kalian mempunyai request tentang video apa yang kita akan review selanjutnya, kalian bisa juga tulis di kolom komentar. Sampai jumpa, saya Bang Ojo pamit. Salam Mustur, your IT solution.